Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 1 September tahun 2020. Di sini Ale melakukan pemasangan tajar ya. Tinggi tajar Ale ini kurang lebih 150 cm atau 1,5 meter, dan di sini pengerjaan dilakukan 3 kawan. Di sebelah sana itu ada Mas Panut, ada juga Mas Darmanto sama Mas Kamit. Pemasangan tajar ini bos, ini dilakukan alai ini memang ada waktunya saat ini ya, yaitu pas usia tanaman CMK Lola ini usianya 17 hari setelah tanam ya. Di sini CMK Lola 17 hari setelah tanam, alai melakukan pemasangan tajar, dan di sini alhamdulillah sudah mengeluarkan cabang ya, atau bakal bunga tuh ya, kelihatan ya. Tuh, udah mulai juga. Dan di sebelah sana itu ada Bibi Alay sama Mbok D ya, melakukan penyiangan gulma seperti biasa, pencabutan gulma seperti itu. Terus sebelah sini sudah dilakukan pemasangan tajar, dan di sini juga sudah mulai mengeluarkan cabang-cabang ya. Ini sudah ada bakal buah atau bunganya, ini ada 2. Ini tunasnya juga banyak. Dan usia 17 hari setelah tanam ini, selain kita melakukan pemasangan tajar, kita juga melakukan penyemprotan yang keempat kalinya ya. Penyemprotan di sebelah sana ada Mas Riswanto sama Mas Ahmad. Bisa kita ke sana melihat pestisidanya. Nah, ini Mbok D sama Bibi yang melakukan penyiangan. Ini gulmanya udah tebel bos ya. Nah, ini kita lakukan penyemprotan. Jadi pestisida yang digunakan pada penyemprotan yang keempat ini bos, ini menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin ya. Di sini dalam satu tangki dikasih insektisida berbahan aktif abamectinnya 10 mili. Lalu vertivor yang tutup merah itu dikasih 30 mili sama penembusnya 15 mili ya, jelas ya. Abamectinnya 10 mili, vertivor tutup merahnya itu 30 mili, lalu penembusnya itu dikasih 15 mili. Dan di sini sudah ada serangan kutu trip. Kita bisa ngelihat ke sana, tadi ada ciri-ciri yang terserang kutu trip ya. Nah, ini ciri-ciri tanaman yang terserang kutu trip sehingga bisa menimbulkan keriting daun ya. Nah, apabila ada kutu tripnya bos, itu biasanya bibir daun ini dia berwarna coklat atau dia luka seperti ini ya. Seperti ini, klorofilnya daun dihisap sehingga uratnya terputus sehingga dia bengkok seperti ini. Kalau urat manusia putus juga pun dimanapun tempatnya biasanya akan menimbulkan bekas luka. Sama kutu trip kalau menghisap klorofil daun seperti ini. Jadi keritingnya arahnya ke atas, ke bawah, atau ke samping itu tidak nentu ya, tidak nentu kalau kutu trip. Jadi kutu trip itu kalau dia menghisapnya di sini ya, sebelah kiri tidak dihisap, maka dia akan melengkungnya ke kanan, ke sini. Tetapi kalau dia yang dihisap klorofilnya itu kanan sama kiri, maka dia bisa naik, bisa turun, karena dia uratnya putus. Jadi daun ini saling tarik-tarikan, jadi bisa keriting gitu ya. Kalau kutu trip itu nggak nentu keritingnya arahnya kemana ya. Nah, kalau kutu trip biasanya dia kalau masih muda itu berwarna kuning. Ini bisa kita lihat kalau seumpama dia ada
kutunya dia kuning kalau masih muda. Nih, kelihatan nggak bos? Aduh, kameranya jelek banget ini bos. Nah, ini di jempol alay, ini ada yang berwarna kuning. Ini trip bos, kurang jelas bos ya. Jadi trip itu kalau masih muda dia berwarna kuning. Nih, kelihatan nggak ya? Aduh, kameranya nggak memadai. Tuh gerak bos, gerak. Nah, ini di kuku alay ya, kuku alay. Nih, tuh gerak, iya kan? Nah, tuh gerak, kelihatan ya. Nah, itu trip yang masih muda tuh, jalan-jalan dia. Ini kalau masih muda dia berwarna kuning seperti itu. Dia menghisap klorofil daun sehingga dia melukai urat dari daun sehingga dia akan menimbulkan keriting. Itu kalau trip masih muda berwarna kuning. Kalau trip yang sudah tua itu berwarna hitam. Ya, berwarna hitam. Nih di sini juga ada nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak bos tuh? Dia jalan-jalan ke bawah. Tuh. Tuh di bawah bunga tuh ya. Tuh. Di bunga yang telunjuk alay ini sebelah sana. Alay ini bingung ini bos mau nunjukin gimana ini. Pokoknya kalau trip yang masih muda dia berwarna kuning, tetapi kalau trip yang sudah tua dia berwarna hitam. Nah, dia akan menimbulkan keriting. Kalau nggak segera kita tanggulangi, maka dia bisa akan semakin kecil daunnya dan akan menjadi keriting. Jelas ya. Jadi untuk menanggulangi kutu trip itu insektisida sasaran paling kuatnya hanya menggunakan abamectin. Itu kalau alay ya. Abamectin itu sasaran kuatnya untuk trip sama tungau, itu menurut alay. Dan ini ciri-ciri daun yang tidak terserang kutu trip. Nih ya, dia halus, bibir daunnya pun halus seperti ini. Kelihatan banget ya. Tuh udah keluar bunga juga. Ini ciri-cirinya seperti ini. Kalau yang normal. Tuh. Ya. Ini normal, ini tidak ada kutu tripnya. Nah, bisa Anda lihat di sini diserang kutu trip ya. Bibir daunnya berwarna coklat seperti terbakar. Di sini ada yang halus, ada yang keriting nih sebelah sini nih. Daunnya ini terbakar nih di samping nih yang kecil ini. Mana lagi nih bos? Nih daun ini yang kecil ini. Nah nih, ini keriting ini bos. Ini pasti ada kutunya trip ini. Sebelah sini yang dihisap yang bawah. Dia berwarna coklat. Ini pasti ada kutunya, entah di sebelah mana pasti ada. Nah, pokoknya kita semprot menggunakan insektisida. Itulah ciri-ciri gitu bos ya. Ciri-ciri keriting itu beda-beda. Cuman kalau yang dari trip ya seperti itu ciri-cirinya. Dia bibir daunnya berwarna coklat. Kalau keritingnya itu karena tungau, dia daunnya panjang seperti ini, standar ini biasa. Cuman dia melengkungnya ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, dan dia berwarna biru pekat atau biru tua. Terus dia kalau daunnya ini kita balik ke atas, dia akan keras banget gitu ya. Itu tungau. Itu juga bisa disembuhkan menggunakan insektisida bahan aktif abamectin gitu ya. Jelas ya. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.